Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang memori pada komputer. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama saya Mayang Sapira Tarigan dengan NIM 0701192051 dari Ilmu Komputer 4. Penyampaian materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas sekaligus kuis yang telah dosen pengampu saya berikan, yaitu Ibu Sriani MKom pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, tanpa lama-lama lagi saya akan menyampaikan materinya. Yang pertama yaitu tentang pengertian memori, di mana memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage itu juga sering digunakan untuk menunjuk pada penyimpanan disket. Memori digunakan sebagai tempat informasi dan bisa dibaca dan ditulis. Tipe memori terbagi menjadi dua. Yang pertama, volatile memory. Volatile memory merupakan jenis memori yang apabila daya listrik dimatikan maka isinya akan hilang. Yang kedua yaitu non-volatile memory. Non-volatile memory merupakan jenis memori yang mempertahankan isinya pada saat tidak ada daya listrik sekaligus. Selanjutnya yaitu tentang jenis memori. Jenis memori juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Memori ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut dengan cache memory, CMOS, DRAM, CD-RAM, dan DIMM. Yang kedua yaitu memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang diakses oleh prosesor melalui piranti I/O. Salah satunya yaitu disket dan hard disk. Sebagaimana kita ketahui pada umumnya, satuan memori adalah byte. Yang sering kita dengar itu yaitu kilobyte, memori megabyte, dan gigabyte. Selanjutnya yaitu karakteristik memori. Karakteristik memori terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu lokal, atau sering juga disebut dengan lokasi memori. Ada 3 lokasi keberadaan memori di dalam sistem komputer, yaitu yang pertama, memori lokal atau sering juga disebut dengan register built-in, berada dalam CPU dan diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Yang kedua, memori internal atau sering disebut dengan memori primer atau memori utama, yang berada di luar CPU dan bersifat internal pada sistem komputer. Diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi atau operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara. Yang ketiga, memori eksternal atau sering juga disebut dengan memori sekunder. Memori ini bersifat eksternal dan berada di luar CPU
dan diperlukan dalam menyimpan data atau instruksi secara permanen, terdiri atas perangkat storage seperti disk, pita magnetik, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu kapasitas memori. Kapasitas register dinyatakan dalam bit. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte, yang mana dalam 1 byte itu sama dengan 8 bit atau word. Sebagaimana kapasitas memori internal, kapasitas memori eksternal juga dinyatakan dalam byte. Yang ketiga yaitu satuan transfer. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Bagi memori internal, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memory pad suatu saat. Jumlah saluran ini sering kali sama dengan panjang word, akan tetapi dimungkinkan juga tidak sama. Yang keempat yaitu metode akses. Metode akses pada memori itu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu sequential access, yang kedua direct access, yang ketiga random access, dan yang terakhir associative access. Selanjutnya, kinerja pada memori. Kinerja pada memori ada 2 jenis, yaitu waktu akses atau seek time, dan yang kedua yaitu waktu siklus atau cycle time. Yang keenam yaitu jenis fisik pada memori. Jenis fisik pada memori ada 2 jenis, yaitu pertama memori semikonduktor, di mana memori ini memakai teknologi LSI atau VLE. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Yang sering kita dengar yaitu random access memory. Yang kedua yaitu memori permukaan magnetik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk dan pita magnetik. Yang ketujuh yaitu karakteristik fisik, yang terdiri menjadi 2, yaitu memori volatil dan memori non volatil, yang sudah saya jelaskan pada tipe memori. Dan yang terakhir adalah organisasi memori. Organisasi memori adalah pengaturan bit dalam menyusun word secara fisik. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara kerja memori. Untuk cara kerja memori, yaitu alamat dari setiap lokasi memori direpresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal, yaitu basis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM. Seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu RAM adalah random access memory, yang memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data lebih cepat. Karena kecepatan dan saking cepatnya, RAM memberikan solusi yang optimal untuk menyimpan data sementara. Namun, diperlukan aliran listrik yang konstan untuk menyimpan data. Yang tersimpan pada chip juga segera hilang setelah komputer dimatikan. BIOS menyediakan informasi dasar tentang urutan boot, perangkat penyimpan, dan komponen lainnya.
Selanjutnya, operasi sistem di-load dari hard drive ke sistem RAM yang memungkinkan CPU untuk memiliki akses langsung ke sistem operasi. Setiap aplikasi dibuka pada komputer dimuat ke dalam RAM tersebut. Kinerja komputer dengan membuat transfer data lebih cepat berkat fungsi memori komputer. Yang saya jelaskan ini merupakan cara kerja memori yang cukup sederhana. Sebenarnya cara kerja memori yang lebih detailnya ada juga di internet, tapi demi mempersingkat waktu, saya menjelaskannya secara singkat saja. Baik, sekian presentasi dari saya sekaligus penyampaian materi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada penyampaian kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hadapan kalian semua, karena saya hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan apapun itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.